semuanya, perkenalkan nama saya Alfa Clarissa. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi presentasi yang berjudul Komunikasi Pemasaran. Apa sih itu komunikasi pemasaran? Dan bagaimana menerapkan komunikasi pemasaran untuk menonjolkan produk? Di sini akan kita bahas ya, tanpa berlama-lama lagi. Langsung saja kita bahas. Definisi komunikasi pemasaran adalah proses penyampaian pesan yang merupakan gagasan atau informasi pengirim melalui suatu media kepada penerima agar mampu memahami maksud pengirim. Mari kita uraikan terlebih dahulu ketiga elemen inti pada strategi komunikasi pemasaran. Yang pertama, pesan. Apa yang ingin kita katakan? Yang kedua, target. Dengan siapa kita berbicara? Siapa yang kelak menjadi konsumen? 3. Media. Saluran apa yang akan kita gunakan untuk menyampaikan pesan? Agar strategi komunikasi pemasaran berjalan dengan baik, ketiga elemen tersebut harus saling melengkapi. Tujuan promosi adalah menginformasikan mengenai keberadaan suatu produk baru, meliputi informasi cara pemakaian yang baru dari suatu produk, perubahan harga, jasa yang disediakan, meluruskan kesan yang keliru, dan mengurangi ketakutan atau kekhawatiran konsumen, serta dapat membangun citra sebuah produk. Yang kedua, membujuk. Promosi membantu pembentukan pilihan merek atau brand, mengalihkan pilihan ke merek tertentu, mengubah persepsi, dan mendorong calon konsumen untuk membeli produk tersebut. Yang ketiga, mengingatkan calon konsumen bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat. Mengingatkan calon konsumen akan tempat-tempat yang menjual produk tersebut. Membantu konsumen untuk tetap mengingat produk tersebut dan menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk tersebut. Sebelum kita melakukan promosi, kita harus mengetahui terlebih dahulu kerangka promosi. Bagaimana menarik perhatian para calon konsumen sampai mengajak para calon konsumen tersebut untuk membeli produk. AIDA adalah salah satu rumus yang bisa dijadikan patokan saat ingin memasarkan produk. Yang pertama, awareness. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah mencari perhatian dari setiap calon konsumen. Tujuannya tentu saja agar setiap calon konsumen atau pasar mengetahui produk yang dijual. Kita bisa menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan perhatian konsumen. Misalnya, pada zaman serba digital seperti ini, kita bisa memanfaatkan jasa influencer untuk mengenalkan produk atau brand. Bisa juga menggunakan iklan, brosur, spanduk atau baliho, videotron, dan lain-lain. Yang kedua, interest. Tahap selanjutnya adalah menjadikan tingkat keberhasilan informasi yang sudah disebarkan sebelumnya. Indikator yang bisa digunakan adalah dengan memperhatikan interest atau ketertarikan pasar. Pemasar harus mempunyai kemampuan dalam membuat setiap calon konsumen tertarik dengan produk atau brand. Caranya fokus menonjolkan keunggulan produk atau brand yang memang mampu memberikan solusi atau kemauan calon konsumen. Tetapi tidak boleh sampai berlebihan. Yang ketiga, desire. Dalam tahap ini, setidaknya kita sudah memegang peluang yang besar untuk membuat setiap konsumen untuk membeli produk. Tidak hanya membuat konsumen penasaran dengan produk, tetapi juga membuat mereka ingin menggunakan produk. Untuk itu, pentingnya menggunakan gaya bahasa yang memberikan kesan produk yang sesuai dengan keperluan target pasar, sehingga calon konsumen akan melakukan tindakan pembelian. Yang keempat, action. Pada tahap terakhir ini, kita bisa mendapatkan pelanggan secara langsung. Untuk itu, dalam hal ini kita harus menjaga kualitas produk dan memberikan janji yang sesuai dengan promosi awal. Tahap ini juga akan menentukan apakah pelanggan akan loyal atau tidak. Ada 8 langkah dalam mengembangkan komunikasi yang efektif. Yang pertama, menganalisis pembeli potensial produk dan menetapkan target konsumen. Yang kedua, tujuan komunikasi, bertukar informasi seputar produk dan membuat kita selalu terhubung dengan konsumen. Bisa meminta kritik dan saran dari konsumen mengenai produk yang dijual. Feedback dari konsumen akan berpengaruh dengan kualitas produk. Memberikan edukasi pengetahuan kepada konsumen melalui produk yang dipasarkan. Komunikasi yang baik akan meningkatkan layanan serta bentuk citra yang baik. Dan tentunya tujuan utama dari komunikasi pemasaran adalah untuk meningkatkan penjualan produk. Yang ketiga, merancang pesan. Di dalam pesan sudah terdapat ide, fakta, keunggulan produk, dan lain-lain. Kita juga bisa merancang pesan secara rasional, menggugah emosional, dan memasukkan nilai-nilai moral. Yang keempat, memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, saluran komunikasi personal atau pribadi. Dua orang atau lebih berkomunikasi tatap muka antara seseorang dengan pemirsa melalui telepon atau melalui email. Yang kedua, saluran komunikasi non-personal atau non-pribadi. Komunikasi yang diarahkan ke lebih dari satu orang dan meliputi media, acara, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Yang kelima, menentukan total anggaran promosi. Bisa menggunakan metode sesuai kemampuan. Anggaran promosi yang dilakukan bergantung pada kemampuan perusahaan.
Yang kedua, metode presentasi penjualan. Menetapkan pengeluaran promosi berdasarkan pada presentase tertentu dari penjualan. Yang ketiga, metode keseimbangan persaingan. Menetapkan anggaran promosi untuk mencapai keseimbangan persaingan. Dan yang keempat adalah metode tujuan dan tugas. Mengembangkan anggaran promosi dengan cara mendefinisikan tujuan spesifik, menentukan tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut, serta memperkirakan biaya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Jumlah dari biaya-biaya tersebut merupakan anggaran promosi yang diusulkan. Yang keenam, menentukan bauran promosi atau promotional mix. Promotional mix terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, advertising. Advertising mengacu pada segala bentuk promosi produk atau layanan non-pribadi berbayar oleh sponsor yang teridentifikasi. Berbagai media yang digunakan adalah surat kabar, brosur, siaran radio, televisi, billboard, poster, dan lain-lain, dan bisa menjangkau konsumen secara luas. Yang kedua, sales promotion. Berbagai intensif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau pembelian produk atau jasa. Biasanya dengan mendistribusikan sampel gratis, kupon, penawaran pembelian dalam jumlah lebih tinggi, diskon dan premi, atau peranggaan, pameran, dan lain-lain. Sales promotion membantu menarik perhatian konsumen dan menawarkan undangan untuk melakukan transaksi dengan memberikan berbagai jenis insentif. Yang ketiga, public relation. Berbagai program diarahkan untuk meningkatkan hubungan antara organisasi dan publik. Hubungan masyarakat adalah komunikasi dua arah yang dapat memantau umpan balik dan menyesuaikan pesan untuk memberikan manfaat maksimal. Alat yang umum digunakan di sini adalah publisitas, yang memanfaatkan nilai dari produk atau layanan sehingga informasi dapat disebarkan ke media berita. Artikel di media terbukti lebih objektif daripada iklan, dan memiliki kredibilitas tinggi, juga memiliki kemampuan untuk menjangkau konsumen yang sulit ditemukan, yang menghindari komunikasi yang ditargetkan. Yang keempat, personal selling. Personal selling melibatkan kontak langsung tatap muka dengan calon konsumen, menanyakan tentang kebutuhan dan keinginan mereka, dan menyarankan penawaran bisnis mereka kepada pelanggan, serta dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Contohnya penjualan door-to-door. Beberapa perusahaan mempekerjakan staf penjualan yang mengunjungi rumah atau kantor calon pelanggan untuk memujuk mereka menggunakan atau membeli produk. Kelima, direct marketing. Sistem pemasaran yang memakai berbagai media iklan untuk berinteraksi secara langsung dengan target konsumen. Biasanya interaksi ini dilakukan melalui telepon, SMS blessing, email, katalog produk, dan lain-lain. Dan teknik direct marketing juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan pemasaran online. Yang ketujuh, mengukur dampak pesan yang dikomunikasikan terhadap konsumen sasaran dan umpan balik yang diterima. Dan yang kedelapan, mengelola dan mengkoordinasi proses komunikasi pemasaran. Memiliki strategi komunikasi pemasaran tidak hanya membantu dalam memahami konsumen dan pesan produk, tetapi juga membantu menjaga kejelasan tentang siapa organisasi dan bagaimana agar selalu terhubung dengan konsumen. Jika kita menerapkan komunikasi pemasaran pada bisnis, maka dapat meningkatkan keuntungan. Demikian isi presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.